Jadi yang melatar belakangi dari pemilihan subak kedisan pada penelitian ini adalah di mana subak ini memiliki kondisi yang unik. Terdapat kelompok petani kedisan mandiri yang telah berhasil menerapkan sistem pertanian organik. Nah, jadi untuk kelompok ini bahkan sudah mendapatkan sertifikasi organik resmi dari Lesos atau Lembaga Sertifikat Organik Selo 5. Jadi meskipun produk ini sudah memiliki sertifikat organik, tapi produk beras organik di subak kedisan ini masih mengalami beberapa kendala, khususnya adalah di pemasaran secara digitalnya. Ini dikarenakan kurangnya perancangan strategi promosi yang baik dan kurangnya bekerja sama dengan para influencer. Jadi isu pemasaran ini menjadi sangat penting untuk diangkat karena berkaitan langsung dengan dua aspek yang fundamental. Yang pertama adalah untuk keberlanjutan bisnis bagi para petani di kelompok petani kedisan mandiri. Dan kemudian yang kedua adalah dari sisi ketahanan pangan, di mana beras organik merupakan produk pangan yang aman dan juga bermutu tinggi, yang mendukung program pemerintah. Nah, jadi oleh karena itu, pemasaran yang baik akan membantu mendistribusikan pangan sehat ini secara lebih luas kepada masyarakat. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi faktor-faktor internal, itu ada kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor eksternal, ada peluang dan ancaman yang mempengaruhi pemasaran. Kemudian yang kedua, merumuskan berbagai strategi alternatif pemasaran, dan yang ketiga adalah menentukan satu strategi prioritas yang paling tepat untuk diterapkan di kelompok petani subak kedisan mandiri. Nah, dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan secara komprehensif. Jadi bisa melalui metode analisis survei di mana memberikan gambaran umum lokasi, wawancara mendalam dengan para informan kunci, pengumpulan dokumentasi berupa foto dan catatan, serta studi literatur dari sumber-sumber yang relevan. Setelah data-data tersebut terkumpul, proses analisis dilakukan melalui 4 tahap. Pertama, menentukan faktor internal dan eksternal yang diidentifikasi dan diberi skor menggunakan matriks IFAS dan EVAS. Kedua, total skor tersebut dimasukkan ke dalam matriks IE untuk mengetahui posisi strategis kelompok tani. Ketiga, analisis SWOT juga digunakan merumuskan berbagai alternatif strategi pemasaran. Dan yang terakhir, tahap keempat, analisis Key SPM digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan satu strategi prioritas yang paling direkomendasikan dari semua alternatif yang ada. Oke, baik. Saat saya turun ke lapangan, ke subaknya, saya melihat di mana permasalahan utamanya adalah petani ini memiliki produk beras organik yang berkualitasnya bagus, tapi pemasarannya itu masih minim, masih terbatas. Contohnya kayak mereka hanya memasarkan dari mulut ke mulut atau dari satu media sosial saja, yaitu adalah Instagram. Nah, kemudian untuk momen yang paling berkesan bagi saya di sana adalah di mana saya juga menyadari bahwa pemasaran yang mereka lakukan ini hanya bergantung kepada 4 anggota keluarga saja, di mana itu sangat terbatas untuk tenaga kerja pemasarannya, dan mereka hanya meluangkan pemasaran di sela-sela waktunya saja. Jadi kalau misalkan ada waktu luang, mereka baru melakukan pemasaran itu, karena mereka juga punya kesibukan masing-masing. Saat berinteraksi dengan petani, saya merasakan semangat mereka yang begitu besar dan tulus. Ada kekuatan unik tersendiri yang tidak selalu tercatat dalam data, yakni keyakinan mereka untuk bertani secara organik itu tidak hanya untuk bisnis pertanian, akan tetapi keyakinan mereka untuk mewujudkan kepedulian terhadap kesehatan tanah, kemudian kesehatan keluarga, dan juga kesehatan komunitas kelompok mereka itu sendiri. Kemudian selain itu, semangat kebersamaan serta kemandirian mereka itu sangat terasa nyata. Menurut saya nilai otentik ini akan menjadi modal penting bagi mereka dalam strategi pemasaran ke depannya. Cerita ketulusan dan komitmen mereka ini dapat diangkat sebagai daya tarik yang membedakan produk mereka dari pesaing luar, kemudian membangun kedekatan dan emosional dan kepercayaan kepada konsumen.
Nah, menurut Kak Yuta ini ada nggak kelemahan dari teknik pemasaran digital produk beras organik yang dilakukan oleh Srigati? Oke, untuk kelemahannya sendiri, engagement itu masih rendah karena emang akunnya itu nggak ada nge-share feeds reels gitu loh Kak. Gitu. Jadi mungkin engagement itu rendah dari sana juga, apalagi sekarang pengguna Instagram tuh emang lebih banyak nonton reels gitu. Itu kelemahannya. Terus yang kedua, mungkin di sini ada capture dari testimoni dari pelanggannya. Cuma mungkin belum banyak gitu loh Kak, baru beberapa doang gitu. Itu sih kelemahannya. Jadi sebenarnya yang bikin engagementnya rendah tuh juga karena kurang aktif juga. Terus kelemahan yang kedua juga misalnya kalau konsumen tuh pengen belanja atau pengen beli nih produknya, cuma di situ tuh cuma dicantumin WA doang kan, ponselnya aja. Sedangkan misalnya sekarang tuh kalau misalnya kita mau belanja tuh kan biasanya harus ngeklik Linktree gitu loh, biar langsung masuk. Apalagi sekarang kalau misalnya Gen Z tuh males Lebih gitu loh canggih buat ya. bolak-balik IG ke WA gitu sih kelemahannya sih. Oke, baik. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Bapak Iputu Yoga Wibawa sebagai Pekasih Subak Kedisan. Konsep kami untuk membangun pertanian organik adalah untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Dalam artian tanah itu akan semakin hari di samping menghasilkan beras, tapi juga bertambah sehat. Dan harapan ke depan setelah tanah yang sehat akan menghasilkan produk yang sehat. Jadi bahasa kerennya adalah sekarang beras organik gitu. Jadi sasarannya dari tanah yang sehat, kami perlakuannya sehat dan konsumen ikut merasakan dapat beras yang sehat. Harapannya masyarakat mendapatkan beras yang sehat untuk mereka konsumsi. Oke. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana sejarah terbentuknya kelompok tani-petani Kedisan Mandiri, Pak? Untuk kelompok petani Kedisan Mandiri, kita berdiri tahun 2020. Kami sendiri mulai bertani organik tahun 2017. Jadi setelah itu teman-teman yang lain mengikuti dan akhirnya kami bersepakat untuk membentuk kelompok petani Kedisan Mandiri tahun 2020 bulan Desember. Kami sepakat namanya kelompok petani Kedisan Mandiri, di mana petani itu adalah jati diri kami, Kedesan adalah tempat tinggal kami, dan mandiri adalah kita buat untuk membangun kemandirian dalam pertanian, baik dari pembuatan pupuk maupun cara kerjanya dan juga penjualannya kita lakukan secara mandiri. Berarti sudah berjalan sekitar 5 tahun, Pak ya? Sampai sekarang udah 5 tahun dan dapat sertifikat organik juga sudah. Oke, baik. Selanjutnya, berapakah jumlah anggota kelompok tani-petani Kedisan Mandiri ini, Pak? Dari yang dulu sebelum terbentuk dan dapat pengukuhan dari kantor desa, kami pertama bersama 8 orang. Setelah kami bertambah anggota sampai 25 orang sekarang, dan sudah dikukuhkan dari kantor desa, dapat pengakuan dari kantor desa. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rahayu. Di sini saya bersama Pak Ngurah selaku PPL di Desa Kedisan. Jadi di sini saya akan mewawancarai Pak Ngurah mengenai strategi pemasaran di Srigati Beras Organik. Menurut Bapak, apakah keunggulan produk beras organik yang dimiliki Subak Kedisan itu keunggulannya apa saja? Untuk keunggulan beras organik Subak Kedisan atau Srigati itu yang pertama itu baik untuk kesehatan untuk konsumen yang lainnya. Terus juga tidak menggunakan pupuk kimia dan lain-lainnya semuanya serba organik, jadi perlu dikembangkan untuk pupuk beras organiknya. Terus juga pemasarannya beras organik sudah menggunakan sistem online melalui Instagram, Facebook sama story WA. Terus untuk keunggulan yang paling utama untuk beras organik baik untuk kesehatan konsumen yang seperti yang saya sudah bilang tadi. Terus sama di Kedisan
di Desa Kedesen ini belum ada beras organik selain beras organik Srigati ini. Mungkin itu aja untuk keunggulannya. Terima kasih. Mungkin sekarang saya bertanya untuk kelemahan produk beras organik ini, Bapak. Oke. Untuk kelemahannya untuk pupuk beras organik niki, dari segi saya itu kelemahannya belum saya temui, mungkin belum ada. Terus sama juga saya mau memberi solusi sedikit untuk pemasaran beras organik di Subak Kedesen niki perlu ditingkatkan lagi seperti melalui TikTok, sosial media lainnya selain Facebook, WA sama Instagram nih kok. Soalnya kan di Desa Kedesen niki hanya di Subak Kedesen aja ada beras organik. Jadi untuk pemasarannya nih kok lebih ditingkatkan, soalnya pemasarannya nih kok kan tidak mencakup hanya Desa Kedesen. Mungkin kalau bisa nih kok di seluruh Indonesia bisa dikirim untuk beras organik. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu konsumen, yaitu Ibu Niketut Yudani. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, Ibu sudah berapa lama menjadi pelanggan Srigati beras organik ini? Kalau awalnya mengkonsumsi tapi langsung udah jadi pelanggan ya sudah hampir 2 tahun itu. 2 tahun ya, dari 2023. Ya. Kurang lebih 2 tahun ya Ibu ya. Mengapa Ibu memilih produk beras organik ini dari Srigati beras organik? Karena judul awal banget, dasarnya banget kita kan pingin hidup kita lebih sehat gitu ya. Jadi kenapa sasarannya organik. Terus kebetulan sama petaninya kenal. Jadi kita satu frekuensi dengan sang petani. Kegiatan kita ada di beberapa komunitas yang sama. Jadi otomatis terbangun loyalitas ya. Jadi satu karena sehatnya, satu karena petaninya juga orang yang pemerhati lingkungan. Oke, baik. Berarti utamanya untuk kesehatan game. Baik, selanjutnya apakah dari Ibu ini ada kritik ataupun saran untuk Srigati beras organik ini ke depannya sebagai evaluasi diri seperti itu? Ya, lebih ke saran ya. Saran terutama di kualitas, stabilitas pengadaan, kontinuitasnya. Itu ya, pertama kualitasnya harus tetap, karena komplain yang sering kita dapat, kenapa dulu begini sekarang kok tidak sama dengan yang dulu. Misalnya ada beberapa perubahan di aroma, di keutuhan bulir padinya, di kadang kurus, kadang gendut bulir padinya, sama ketersediaan stok. Itu yang sering sebenarnya. Kalau yang masalah yang awal-awal Ibu bilang masih bisa kita jelaskan ya sama customer, tapi kontinuitas kadang-kadang agak susah mereka terima gitu. Kenapa tidak punya planning, sudah tahu pasar kayak begini, bagaimana caranya biar ketersediaan beras tetap ada gitu. Kadang-kadang kan pas kita mau beras habis gitu. Banyak petani habis, semua habis. Di mana cari? Ayo. Gitu. Di sini saya bersama Pak Made Parse. Selaku Pak Made ini merupakan petani yang mensuplai beras organiknya ke Srigati. Di sini saya bersama Bapak Wayan Subrata. Di sini bapaknya selaku petani organik yang mensuplai beras juga ke Srigati beras organik. Jadi di sini saya izin bertanya nggih Bapak, untuk pertanyaan pertama nike, apa yang mendasari Bapak nike untuk mengembangkan pertanian beras organik niki Bapak? Pertama untuk kesejahteraan dan kesehatan keluarga, samping kesuburan tanah, juga untuk kesejahteraan keluarga bersama. Itu dasar mendukung artinya awalnya. Sudah berapa lama nggih Bapak untuk melakukan budidaya organik niki? Itu yang Bapak bilang dari
memang sudah dari awal, dari pada waktu naik, cuma bahasa organiknya baru dari tahun 2017 sampai ya sampai sekarang sekitar sudah 8 tahun. Jadi berdasarkan tujuan pertama, penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pemasaran beras organik di Subak Kedisan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan utama yang dimiliki adalah kualitas produk beras organik Srigati yang sangat tinggi, namun hal ini diimbangi dengan kelemahan terbesar, yaitu sistem pemasaran yang belum optimal, karena masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan hanya menggunakan satu media sosial. Sebaliknya dari sisi eksternal ditemukan peluang terbesar dalam bentuk permintaan pasar terhadap beras organik yang terus meningkat, sejalan dengan tren gaya hidup sehat yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, akan tetapi terdapat juga ancaman utama, yaitu pemasaran produk yang masih sangat terbatas hanya pada konsumen kelas menengah atas yang membuat jangkauan pasar ini menjadi sempit. Sesuai dengan tujuan keduanya, penelitian ini juga berhasil merumuskan 12 alternatif strategi pemasaran yang dihasilkan melalui analisis matriks SWOT. Ke-12 alternatif ini akan dikelompokkan ke dalam 4 kategori strategi yang berbeda. Strategi SO, WO, ST, WT. Untuk mencapai tujuan ketiga, penelitian ini menggunakan analisis QSPM untuk memilih salah satu strategi terbaik dari 12 alternatif yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi prioritas utama yang paling direkomendasikan adalah meningkatkan kapasitas promosi digital melalui pelatihan penggunaan media sosial dan platform e-commerce. Strategi ini mendapatkan nilai total attractiveness scores yaitu sebesar 12,93 yang menjadikan pilihan paling efektif dan mendesak untuk diimplementasikan oleh kelompok tani petani Subak Kedisan.